penyiksaan tambah penyiksaan tidak bisa lagi kita sebut sebagai penyiksaan. Gradasinya harus naik. Dia sudah harus masuk kepada ngor atau dotlat, pembunuhan. Nah, apakah si pelaku yang si 4 dan seterusnya itu bisa dapat dikatakan melakukan sebagaimana dimaksud dalam melakukan turut serta melakukan tadi? Siap. Mohon pencerahannya. Siap. Jadi ketika kita lihat dari sudut pertama perbuatan atau actus reusnya, tindakannya, maka itu tindakan yang berdiri sendiri-sendiri karena satu dengan yang lain kan tidak saling tahu. Yang tahu adalah orang yang menguasai si A dan si B. Nah, terhadap orang yang menguasai ini, pertama kalau dia menyentuh A dan si B, maka dia melakukan tindakan nyata. Tetapi kalau dia membiarkan yang lain-lain itu secara bergiliran menyentuh A dan B, berarti dia dikena di 132, membiarkan atau mengizinkan. Nah, persoalannya di sini adalah kalau kita lihat dari rangkaian perbuatan itu, semua itu dalam pertanggungjawaban dari C1 dan C2. Bahwa C3 dan seterusnya sampai C10 itu datang secara bergiliran, bergelombang, tetapi perbuatan mereka itu menjadi satu rangkaian dalam tanggung jawab C1 dan C2. Oleh karena itu dalam ajaran hukum pidana terhadap C1 dan C2 kita bisa mintai pertanggungjawaban dia masuk kepada forgesete andeling pasal 64 perbuatan berlanjut. Itu rangkaian perbuatan yang ada kait mengait karena korbannya sama, tempatnya sama, hanya waktunya yang seperti tadi dibilang itu bergelombang. Nah, tapi terhadap para C3 dan seterusnya itu merupakan tindakan yang berdiri sendiri-sendiri. Bahwa akibat terhadap korban, misalnya C3, C4, waktu dia lakukan, kemudian C5, C6 lanjutkan, itu memperburuk kondisi korban, dan sampai pada C10 korban bisa saja luka berat, atau bisa saja berhalangan seperti yang disampaikan oleh auditor. Nah, itu berarti persoalannya akibat yang kausalitas tadi, akibat yang diderita oleh korban itu secara kumulatif disebabkan oleh perbuatan yang bergelombang tadi. Dan forgesete handling ini akan ditagih kepada orang yang bertanggung jawab terhadap A dan B. Karena mereka akan ditempatkan dalam penguasaan C1, C2. Sedangkan terhadap C3 dan seterusnya tergantung perbuatan mereka. Kalau mereka masuk, misalnya katakanlah misalnya mereka hanya kena di pasal 131 ayat 1 ya, kena di situ. Kalau perbuatan mereka berakibat luka ya kena di 131 ayat 2. Kalau mereka yang nanti yang paling akhir memperburuk dan berakhir dengan halangan tetap, maka dia kena di 131 ayat 3. Apalagi mohon maaf kalau ternyata di antara perbuatan itu mereka melakukan tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya ada masuk kepada penyiksaan seksual misalnya, maka ketika tindakan yang paling akhir pasal 131 ayat 3 itu gradasinya kemarin saya sudah jelaskan, itu masuk penyiksaan, foltering. Kemudian kalau ada penyiksaan seksual, izin yang mulia, penyiksaan tambah penyiksaan tidak bisa lagi kita sebut sebagai penyiksaan. Gradasinya harus naik. Dia sudah harus masuk kepada ngor atau dotlat, pembunuhan. Kalau salah satu A atau B itu berhalangan tetap. Tinggal kita masuk. Pilihannya. Masuk di pasal 339, pembunuhan yang didahului, disertai, atau diikuti tindak pidana lain, atau kalau ternyata mereka datang itu
sudah mempersiapkan alat-alat untuk menyiksa korban, entah apa dua-duanya atau salah satu, maka jelas itu masuk pada pembunuhan berencana. Pasal 340, pembunuhan berencana. Nah, 339, ancaman terberatnya kalau kemarin kita sepakat bahwa dia kursus telis, maka ancaman terberatnya adalah pidana seumur hidup. Sedangkan kalau di 340, maka pidananya adalah pidana mati. Itu seperti yang ilustrasi yang disampaikan oleh auditor. Tapi saya tidak tahu kalau di fakta nanti di lapangan seperti apa. Tapi itu konstruksi teorinya. Kenapa? Karena penganiayaan biasa, kalau berakibat luka, maka dia naik gradasinya menjadi penganiayaan berat. Kalau penganiayaan berat, naik gradasinya menjadi kematian, maka penyiksaan. Penyiksaan plus penyiksaan lagi, maka tidak bisa penyiksaan lagi. Itu sudah masuk pembunuhan. Dan kalau pembunuhan itu mempersiapkan alat-alat untuk menyakiti, maka itu pembunuhan berencana. Dan itulah tindak pidana paling puncak yang kita kenal di dalam hukum pidana. Demikian yang. Terima kasih. Namun itu juga tadi saksi kan menyampaikan, tapi tergantung situasi kejadiannya seperti apa. Betul.